Ya, Purbaya sepertinya benar-benar versus everybody. Sebelumnya tak hanya dengan Hasan Nasbi, Purbaya juga sempat adu argumen terkait isu nasional dengan sejumlah tokoh, mulai dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat mengkritisi selisih harga yang sangat jauh antara gas 3 dan 12 kg. Hal ini membuat kejahatan pengoplosan LPG dan penyelewengan LPG subsidi sulit diberantas. Purbaya menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung, karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung dari harga asli Rp42.750. Kenyataannya, harga LPG melon di pasar mencapai Rp20 hingga Rp22.000. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Mencunya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya. Purbaya merespon tanggapan Bahlil dan akan mempelajari lagi hal itu. Mungkin Pak Bahlil betul, kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat tanggung dari hitungan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu aja kan. Iya. Purbaya juga keras berkomentar soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp116 triliun. Menurutnya, pemerintah enggan membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN. Bahkan Purbaya menegaskan kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara sebagai penanggung jawab BUMN. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai pelunasan utang WUS. Menurut Luhut, pemerintah Indonesia dan pihak Tiongkok sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek itu. Melalui restrukturisasi, jangka waktu pembayaran utang diperpanjang hingga 60 tahun, sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Sama dengan LRT, mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada publik transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Belakangan Purbaya menyinggung soal banyaknya dana daerah yang mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana tersebut dinilai sebagai indikasi dana daerah tidak terserap dengan baik. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya tersebut menimbulkan beragam reaksi dari pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah provinsi yang dipimpinnya itu. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. KDM bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengecek pernyataan Menteri Keuangan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa, pernyataan Hasan Nasbi yang menyoroti Menteri menyenggol sesama pejabat dibalas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya tak terima dianggap melemahkan pemerintah, langkahnya justru mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
Sesama pejabat pemerintah tidak bisa baku tikam karena akan melemahkan pemerintah. Itulah kata Hasan Nasbi. Ia menilai koreksi sesama pejabat harusnya di ruang tertutup. Kritik ini diduga untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Nah, menariknya, Purbaya membantahnya. Gaya koboinya justru atas arahan Presiden, dan aksinya ini sudah mengembalikan kepercayaan rakyat lagi ke pemerintah. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Jadi, siapa yang menurut Anda benar? Hasan Nasbi yang ingin pejabat tak saling senggol dan koreksi di ruang tertutup saja? Atau Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang senggol sana senggol sini hingga tak jarang viral di media sosial? Baik, pemirsa, 1 bulan sudah rencana pembentukan Komite Reformasi Polri digagas, namun nyatanya hingga kini belum juga terwujud. Calon-calon anggota komite pun telah diinfokan, namun tak juga ada tindak lanjut. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu melahirkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Presiden Prabowo pun berjanji untuk segera mengumumkan tim reformasi Polri. Namun 1 bulan setelahnya rencana ini tak juga terrealisasi. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bahkan belum mengetahui kelanjutan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri. Yusril mempersilahkan untuk menanyakan langsung perkembangannya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menko Polhukam 2019 dan 2024 Mahfud MD mengakui belum dihubungi oleh Istana terkait pembentukan reformasi Polri. Saya tidak tahu ya, sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya apa. Karena komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama. Karena itu ketika saya diminta dan saya menyatakan oke untuk reformasi Polri, saya bersedia. Nah, habis itu saya tidak tahu perkembangannya dan saya juga tidak mau. Sebelumnya pada awal September lalu, di depan sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komite Reformasi Polri. Nama-nama anggota komite ini pun sempat disusun. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah juga menyampaikan persetujuan. Tokoh-tokohnya siapa aja Mas? Selain Pak Mahfud. Udah tunggu lah. Ada mantan Kapolri Mas? Hah? Apakah ada mantan Kapolri? Kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Di sisi lain, Polri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri yang diketuai oleh Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana.
1 bulan berlalu, Komite Reformasi Polri belum juga dibentuk Presiden Prabowo. Tim Reformasi Polri bentukan internal Polri belum terlihat tajinya. Padahal masyarakat melalui tuntutan 17+8 yang gencar disuarakan pada September lalu berharap Komite Reformasi Polri bisa membawa perubahan di tubuh Polri ke arah yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan.